Ibu Murjilah dengan judul Membuat Sweetbread Homemade. Ucapan selamat datang untuk Bapak teman dia atas dan acara selanjutnya akan kepada moderator kita Bapak untuk monggo. Baik, terima kasih Ibu Erna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat, peserta VCT BAH 6 DIY, instruktur maupun tamu dari kegiatan presentasi hari ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 Diponegoro akan melakukan presentasi dengan tema membuat membuat sweetbread homemade dengan rasa menggigit yang akan dipresentasikan oleh Ibu Murjilah SPD dari SMK Negeri 2 Godean. Selain sebagai seorang guru, beliau juga ternyata memiliki rekam jejak sebagai entrepreneur, Murs Bakery, dan juga memiliki hobi olahraga dan juga mempunyai keterampilan menjadi seorang MC. Jadi Bapak dan Ibu mungkin jangan heran jika penyampaian Ibu Murjilah akan luar biasa pada hari ini. Dan sebelum kegiatan ini kami mulai, mohon saya mengingatkan sebagai moderator untuk Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon selama acara presentasi ini berlangsung agar informasi yang tersampaikan dapat tersampaikan dengan baik, dan sekaligus saya juga mengingatkan mohon untuk jangan lupa untuk presensi yang linknya akan disampaikan oleh Bu Erna melalui link chat. Tanpa mengurangi waktu yang banyak, mohon maaf, waktu dan selanjutnya akan kami berikan kepada Ibu Murjilah selaku presenter pada siang hari ini. Pada Ibu Murjilah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bapak Faiz yang sudah memperkenalkan kami ataupun saya di dalam presentasi kali ini. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para tamu maupun Bapak Ibu instruktur yang sudah mengikuti presentasi ini. Perkenankan pada siang hari ini saya menyampaikan mengenai presentasi kami, presentasi saya yaitu dengan judul Membuat Sweetbread Homemade dengan Rasa Menggigit. Bapak Ibu, sebelum kita melihat di sini judul ini adalah pada intinya adalah sweetbread yang dibuat dengan homemade. Terlebih dahulu akan kami sampaikan mengenai pengertian roti. Yaitu roti itu merupakan produk pangan yang berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Kemudian roti termasuk dalam salah satu produk bioteknologi konvensional karena adanya proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Kemudian Bapak Ibu mengenai alat-alat yang akan kami gunakan untuk membuat roti ini adalah satu timbangan. Jadi kita menggunakan timbangan yang nanti timbangan ini adalah timbangan digital, gram-gramnya akan nampak. Kemudian gelas ukur itu dengan skala yang di dalam setiap ataupun 10 mili itu nanti akan nampak juga. Kemudian mangkok, mixer, meja kerja, kemudian rolling pin. Pada gambar sebelah kanan akan nampak rolling pin itu seperti apa.
Dan rolling pin ini tidak harus dari kayu, bisa juga dari misalnya tidak punya rolling pin dari kayu juga bisa menggunakan secara apa istilahnya menggunakan pralon, itu juga bisa. Kemudian scraper do ada di sebelah kanan ini gambarnya. Kemudian piping bag ini plastik yang segitiga itu. Kemudian loyang, kemudian proof box, oven, dan nanti ada alat-alat pendukung seperti kuas, donat cutter, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa meresani gambar yang di sebelah kanan ya. Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan mengenai sepertinya ada slide yang kayak gini. Ya. Resep dasar ataupun resep dasar untuk membuat sweetbread ataupun roti manis. Ini ada resep dasar ini ada beberapa bahannya, yaitu diantaranya 150 gram tepung cakra, kemudian 100 gram tepung segitiga biru, 2 butir kuning telur, 7 gram yeast instan, kemudian 68 gram gula pasir, 1/4 sendok teh bread improver, kemudian 125 cc air, 38 gram butter, dan 1/4 gram garam. Nah, dari resep ini nanti akan dihasilkan sekitar 12 sampai 13 buah yang setiap bijinya itu kalau bahan adonannya itu ditimbang itu 40 gram. Jadi boleh dikurangi supaya nanti bisa menghasilkan yang lebih dari ini. Bapak Ibu, SOP ataupun standar operasional untuk prosedur pengolahan produk sweetbread ini ada 2, yaitu preparing dan juga processing. Untuk preparing ini apa artinya preparing ini adalah mempersiapkan bahan. Untuk mempersiapkan bahan ini kita melakukan penimbangan semua bahan yang akan kita gunakan. Itu dengan istilah scaling. Kemudian processing ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mixing, yaitu proses pengadukan tepung. Kemudian fermentation atau pengistirahatan adonan. Kemudian scaling ataupun pengukuran penimbangan hasil adonan. Kemudian rounding ataupun pembulatan adonan. Batching, fermentasi yang kedua, jadi nanti adonan diistirahatkan untuk yang kedua kali. Kemudian molding ataupun mencetak adonan. Kemudian final proofing, yaitu memasukkan ke dalam kabinet. Kalau tidak memiliki kabinet, nanti bisa kita ganti dengan baskom. Okay. Kemudian washing, yaitu pengolesan dengan egg wash. Baking, yaitu pemanggangan, itu nanti untuk kita buat roti ini suhunya sekitar 160 sampai 170 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit. Ini kemudian yang terakhir cooling dan packing, yaitu proses pendinginan dan pengemasan. Marilah kita mulai dengan cara membuat ataupun cooking method. Nah, untuk cara membuat ini kita akan mulai dari yang processing. Jadi untuk yang penimbangan sudah di depan tadi, kita mulai dengan processingnya. Bapak Ibu, untuk processing kita awali dengan mencampur dan mengaduk bahan-bahan, yaitu terigu yang tadi terdiri dari 2 tepung cakra dan tepung segitiga biru, kita campur. Kemudian yeast instan masuk di dalam satu wadah baskom, kemudian gula pasir dan juga bread improver, kemudian kita aduk. Setelah itu kita buat sumur-sumuran, kita aduk, kemudian kita membuat sumur-sumuran, yes, yang tengahnya berlubang itu. Untuk yang kedua kali, yang kedua selanjutnya, tuangkan air. Nah, air ini sudah kita campur dengan kuning telur. Nah, setelah kita campur dengan kuning telur, kita masukkan ke dalam campuran yang nomor 1 tadi, kemudian kita uli hingga tercampur rata sampai 3/4 kali. Nah, uli ini bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan dengan catatan di sini bahwa bowl atau
Mangkok yang kita gunakan haruslah yang bersih, bebas dari lemak. Kemudian tangan kita juga harus bersih, menggunakan tangan harus bersih dari lemak ataupun garam. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah 3/4 kalis, masukkan ataupun kita tambahkan butter dan garam. Nah, kemudian kita ulis sampai dengan kalis ataupun elastis. Okay. Untuk kalis atau elastis itu nanti ada suatu tandanya sendiri. Bahwa seperti misalnya kita bentangkan itu tidak akan berlubang. Jadi dia seperti karet. Untuk selanjutnya, proses selanjutnya yang nomor 4 itu adalah membuat bulat atau adonan tadi kita bulatkan. Kita bulatkan, kemudian kita tutup. Kita masukkan dalam panci ataupun panci yang sudah kita olesi dengan margarin, kita tutup. Kita ditutup dengan baskom misalnya, kita istirahatkan sekitar 30-45 menit atau sampai dengan 2 kali besar semula. Nah, ini kita sebut dengan istilah ini fermentasi. Kemudian selama menunggu fermentasi ini, kita persiapkan isian untuk adonan. Oke. Selanjutnya, kalau sudah 2 kali besar semula, adonan tadi mengembang besarnya 2 kali semula, maka tangan kita persiapkan, kita beri, misalnya kita beri mentega ataupun margarin supaya itu tidak lengket. Kita pukul adonan tadi dan kita keluarkan gas-gasnya sehingga nanti sudah tidak ada gas yang ada di dalam adonan. Kita pukul, kemudian adonan tadi kita bagi-bagi. Kita bagi masing-masing, kita timbang sekitar 30 ataupun tergantung kita tujuan mau membuat apa, roti apa. Ya, antara sekitar 30, 35 gram, 40. Nanti kalau 40 gram itu sudah besar-besar. Jadi sekitar itu. Kemudian masing-masing yang kita timbang tadi, kita rounding, kita bulatkan. Oke. Setelah itu, kita istirahatkan lagi sekitar 10 menit. Nanti prosesnya disebut dengan proofing. Kita tutup dengan plastik misalnya, kemudian kita istirahatkan 10 menit. Setelah kita istirahatkan 10 menit, jadi nanti pada saat rounding kita tata urut, kita tata urut, manakah yang nomor 1, mana yang paling akhir, itu nanti kita perhatikan urutannya. Nah, ketika akan membuat ataupun membentuk dan mengisi adonan, kita ambil yang pertama tadi, yang duluan, yang paling dulu, kemudian kita ambil, kita bentuk, kita isi adonan. Dan kita bentuk, kita masukkan ke dalam loyang. Nah, tergantung, nanti kalau loyang itu kita tidak menggunakan kertas alas, itu ya intinya kita masukkan dalam loyang, apakah nanti diolesi margarin apa tidak, nanti tergantung rotinya kita buat apa. Kemudian setelah itu kita proofing dalam warmer kabinet. Kalau tidak punya warmer kabinet itu ya nanti kita tutup dengan plastik saja. Dan ditunggu hingga 2 kali besar semula. Jangan terlalu lama intinya ya. Setelah itu kita lakukan egg wash adonan. Nah, selesai kita egg wash, baru kemudian kita di oven hingga matang. Nanti ovennya sekitar ini 160 sampai 170 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit. Dan setelah itu kita keluarkan dari oven panas-panas, kita olesi permukaan roti dengan butter. Kita dinginkan dan yang terakhir nanti dikemas. Nah, Bapak Ibu, untuk proses itu kita mulai dengan ada ilustrasi di belakangnya, yaitu dengan preparing, mempersiapkan bahan, itu dengan scaling, penimbangan, ya, semua bahan yang kita gunakan. Nah, ini kita menggunakan timbangan digital. Timbangan digital ini nanti kalau ke toko kue ataupun ke toko alat pesek itu ada ini. Kemudian selanjutnya seperti ini kita timbang masing-masing ini yang kita gunakan dalam resep tadi. Setelah itu yang sudah kita timbang tadi kita kumpulkan, kita kelompokkan seperti ini ya. Untuk tepung segitiga biru yang tadi 100 gram, kalau menggunakan sendok makan tidak punya timbangan ya sekitar 10 sendok makan. Kemudian tepung cakra 150 gram itu kalau menggunakan sendok makan ya sekitar 15 sendok makan.
Kemudian gula pasir 68 gram itu 3,5 sendok makan. Yeast yang 7 gram itu 2/3 sendok teh. Nah, kemudian bread improver itu 1/4 sendok teh. Kemudian 2 butir kuning telur, ini kita ambil kuning telurnya saja. Nah, itu butter itu 38 gram, itu sekitar 3 sendok makan, itu semuanya munjung ya, munjung. Kemudian garam 1/4 sendok teh garam. Dan air itu 125 cc air atau sekitar 8 sendok makan. Ini bahan-bahan yang kita gunakan. Kita masuk ke processingnya. Kita mulai dengan ilustrasi juga, yaitu mixing ataupun proses pengadukan tepung. Kita campurkan, di sini ada tepung, terigu yang tadi ada cakra dan segitiga biru, ada yeast instan, ada gula pasir, kemudian bread improver. Kita aduk, kita masukkan di dalam bowl. Di sini kemudian kita buat sumur-sumuran. Nah, sumur-sumuran ada yang di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita masukkan air yang sudah kita campur dengan kuning telur, kemudian kita masukkan ke dalam campuran tadi. Nah, itu kita uli, kita aduk, kita uli dengan boleh menggunakan mixer, boleh menggunakan tangan. Di sini saya menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Oke, kecepatan rendah, ini contoh saja saya menggunakan karena hanya sedikit 250 gram sehingga seperti ini. Oke. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, proses selanjutnya menguli hingga tercampur rata sampai dengan 3/4 kalis. Nah, tanda-tanda untuk 3/4 kalis ini warnanya untuk adonan itu sedikit pucat, putih ya, sudah semakin halus nih. Kemudian selanjutnya kita tambahkan setelah 3/4 tadi kalis, tambahkan dengan butter dan garam, uli hingga kalis ataupun elastis. Tanda-tanda elastis itu adalah kalau kita ambil sedikit adonan, itu nanti akan kita bentangkan itu tidak berlubang. Jadi seperti karet gitu ya, jadi tidak berlubang. Kemudian selanjutnya adalah kita bulatkan adonan. Kalau saya nih karena homemade, ini saya masukkan ke dalam baskom stainless, kemudian di bawahnya sudah kita olesi, dasarnya kita olesi dengan margarin, baru kita masukkan adonan, kita bulatkan. Nah, setelah itu fermentasi pengistirahatan adonan itu kita istirahatkan sekitar 30-45 menit. Nah, ini sampai tercapai 2 kali besar semula. Gambarnya seperti ini untuk pengistirahatan panci ditutup dengan panci. Gitu. Karena ini saya kira lebih steril, istilahnya lebih bersih gitu ya. Nah, setelah selesai tadi kira-kira seperti ini barulah ini sekitar kemarin saya timbang, biasanya saya timbang sekitar 510 gram kalau menggunakan 1/4. 250 gram awalnya. Nah, barulah kita pukul adonan tadi, keluarkan gasnya, kemudian kita bagi, kita timbang-timbang, bisa 30 gram berapa, 35 gram, 40 gram, itu masing-masing. Untuk hasil rounding, setelah itu kita masuk ke rounding, pembulatan adonan yang tadi kita timbang masing-masing 30 gram, kemudian kita rounding, kita bulatkan. Nah, untuk proses rounding ini seperti ini saya ilustrasikan. Nah, ini salah satu kita rounding sampai dengan adonan itu bentuk bulatan. Bentuk bulatan yang halus. Oke, itu contohnya. Ya. Kemudian kita istirahatkan, kita tata dari paling ujung, kita bentuk seperti ular nih. Ini yang duluan mana, yang terakhir mana, kita harus bisa mengamati ini teknik nih. Nah, itu kita istirahatkan sekitar 10 menit. Ditutup dengan plastik. Ini adalah plastik yang 3 kilo, 2 kilo kita buka saja, terus kita tutupkan. Ini. Kemudian ini namanya proofing yang kedua. Nah, ini nanti akan mengembang lagi. Oke. Selanjutnya, nah kita tadi sudah mempersiapkan isiannya, kita mau buat apa? Nah, di sini saya akan membuat roti sobek. Roti sobek itu isinya tergantung kita mau isi apa. Di sini saya mempersiapkan dengan
roti itu akan kita isi dengan blueberry yang kita masukkan dalam packing bag, kemudian strawberry, atau mungkin bisa ditambah nanti coklat yang kita parut, kemudian juga bisa dengan keju. Monggo Bapak Ibu selera saja. Kemudian itu kita molding, kita cetak adonan. Nah, kita cetak adonan yang tadi yang masing-masing 30 gram itu, kemudian kita lebarkan, kita cetak dengan rolling pin, kemudian kita isi dengan isian. Di sini blueberry, bentuknya nanti bulat-bulat. Nah, ada juga yang isiannya dengan pisang. Nah, saya di sini menggunakan pisang raja. Pisang raja itu sebelum kita pakai, kita goreng dulu. Kita goreng dulu sebentar, supaya nanti rasanya matang. Nah, bisa juga pisang yang lain. Kemarin saya coba juga selain pisang raja, juga dengan pisang buah itu juga bisa tanpa digoreng dulu juga bisa. Tapi kan ini tergantung selera, nggih. Monggo. Nah, seperti ini kita buat, kita apa istilahnya kita pita buat bentuk seperti ini, akhirnya menjadi nampak yang ada di sebelah kanan seperti itu. Kemudian lagi kita masukkan ke dalam loyang yang roti sobek masing-masing 30 gram ini kita masukkan, dan kita tutup dengan plastik supaya nanti terjadi pengembangan lagi. Dan juga yang sebelah kanan ini, jadi loyang yang di sebelah kiri kalau langsung itu menggunakan margarin, kita olesi dengan margarin dulu yang tebal nggih, supaya nanti ketika matang tidak lengket hasilnya, sehingga margarinnya harus tebal itu di samping kanan kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini tanpa margarin, kita olesi mentega atau margarin karena nanti apa istilah kertasnya supaya bersih, tidak ada minyaknya. Nah, setelah itu baru kita egg wash. Egg wash itu diolesi dengan kuning telur. Jadi aslinya itu adalah kuning telur. Kalau ada yang lain kuning telur dicampur dengan putih telur, nanti hasilnya berbeda. Nah, resep yang saya tampilkan ini adalah resep yang menghasilkan roti yang enak. Ya. Kemudian setelah selesai baru kita, nah tadi sudah kita persiapkan oven selama 10 menit, oven itu kita panaskan dulu selama 10 menit sesuai suhu yang kita inginkan. Kemudian setelah 10 menit kita buka, kita atur suhunya demikian rupa sesuai dengan yang kita kehendaki tadi. Kemudian kita masukkan roti yang sudah kita cetak tadi. Selama 30 sampai 40 menit suhunya di sini kita gunakan 160 sampai dengan 170 derajat Celcius. Nah, setelah kita oven selama itu tadi, maka hasilnya seperti ini. Panas-panas kita keluarkan oven roti tersebut, baru kemudian kita olesi permukaan roti menggunakan air dengan butter. Nah, gambar di sini ini adalah yang sebelah kiri roti pisang itu masing-masing itu tadinya adonan 40 gram, jadi hasilnya besar-besar. Sehingga dengan pengalaman seperti itu bisa kita kurangi antara 30 sampai 40. Nah, itu yang hasilnya. Kemudian kita olesi dengan butter supaya hasilnya nanti roti itu akan cantik, akan mengkilat. Ciri-ciri roti yang baik, yang bagus itu adalah jika hasilnya nanti namanya golden brown. Jadi kuning keemasan. Nah, itu cooling dan packing. Jadi roti kita dinginkan, baru setelah dingin baru dikemas. Karena ketika masih panas kok dikemas dengan plastik, akan timbul uap yang ada di dalam plastik, dan nanti efeknya adalah roti tidak tahan. Nah, untuk roti yang saya buat ini rasa enak itu sekitar 3 hari. Nah, setelah itu 4 hari dan seterusnya mungkin agak sedikit berkurang rasanya. Jadi itu roti yang saya buat. Nah, ini hasil selama saya membuat diantaranya bisa diisi dengan pisang, bisa diisi dengan selai blueberry, kemudian strawberry, bisa juga dengan selai srikaya, bisa dengan kismis, bisa dengan sosis di sini ada juga, dan lain-lain. Monggo selera Bapak Ibu, kreasi Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk presentasi saya sudah selesai mengenai pembuatan roti ataupun sweet bread homemade
yang rasa untuk roti ini beberapa orang mengatakan enak gitu nggih. Mengatakan enak, jelas beda dengan pasar secara umum. Begitu Bapak Ibu. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Erna. Pak Faiz nggih, Pak Faiz selaku moderator. Monggo Pak Faiz. Oke, terima kasih Bu Murjila atas presentasinya. Sepertinya di siang hari ini rotinya cukup menggiurkan sekali. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika pengen menggunakan audio silahkan angkat tangannya, nanti akan dibukakan oleh mic-nya oleh Bu Erna, atau bisa melalui chat. Tapi sebelumnya Bu, sudah ada pertanyaan dari Ibu Elin Nura. Pertanyaannya seperti ini. Saya ingin bertanya, apa yang membuat adonan tidak mengembang maksimal padahal metode dan takaran sudah tepat? Apalagi kalau membuat semacam sponge cake atau bolu. Kan telur harus dikocok sampai mengembang. Tapi saya setiap buat kok gagal terus. Apa yang salah kira-kira ya? Monggo Ibu. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu Elin Nura. Ibu Elina ya. Elina nggih. Untuk roti yang tidak mengembang itu kuncinya sebenarnya kunci dari roti ini kan kita menggunakan ragi. Ragi ini adalah makhluk hidup. Sehingga jangan sampai ragi ini kita cek dulu raginya mati apa tidak sebelum kita menggunakan ragi, kita cek dulu bahwa raginya mati apa tidak. Oke. Kita cek. Caranya mengecek bagaimana? Kita masukkan ke dalam air, kita tunggu, kemudian dia akan mengembang. Jadi setelah kita masukkan dalam airnya itu air hangat, itu akan mengembang. Kita tunggu. Nah, kalau raginya mati, otomatis tidak mengembang. Ada lagi yang lain penyebabnya adalah ragi itu tidak boleh bertemu dengan minyak, lemak, dan juga garam. Hingga di proses tadi mentega ataupun garam kita masukkan terakhir. Jadi di awal tidak ada lemak, tidak ada garam. Jadi ragi hanya bisa bertemu dengan intinya tidak ada garam dan minyak, tidak boleh bertemu. Sehingga itu nanti akan menghasilkan sesuatu adonan yang banyak ataupun adonan yang mengembang. Itu Bapak Ibu. Oh, nggih. Nggih, ngoten. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini dari Bu Martini Sugatri SMA 1 Bantul. Maaf Bu, bisa diulang bahan dasarnya tadi, saya terlambat tadi. Oke. Ulang lagi depan. Bentar. Nah, bahan dasar yang mau foto apa yang mana ini aja ya? Ini. Atau nanti mungkin bisa diberikan linknya Bu, biar ini kalau mengulang lagi mungkin jadi lebih lama. Oke, monggo. Sampun, ini sudah saya tayangkan lagi. Oh, nggih. Monggo. Oke, sampun. Pertanyaan yang lain? Nggih, selanjutnya ini dari Bu Kusni. Ini mungkin pertanyaannya mungkin ini sudah tertarik untuk order ini. Pertanyaan dari Bu Kusni. Murs Bakery sudah terdaftar belum, J? Maksudnya sudah ada IRT-nya kah? Wah, ini kayaknya mau transaksi ini sepertinya. Monggo Ibu. Ini terus terang Bu, memang ini baru homemade, saya belum memasukkan ke sana. Memang ini kita baru belum banyak yang kita buat, jadi ini belum Bu, memang belum. Besok kalau kita sudah produksi besar-besaran. Tapi kalau ini kan belum Bu, jadi kita belum memasukkan ke sana. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu dari Pak Sarjito. Bu, itu kalau sudah lebih dari 3 hari akan berubah rasa gimana? Berubah rasa gimana kalau untuk produksi besar? Oh, maksudnya? Kalau sudah lebih dari 3 hari itu rasanya akan gimana jika itu produksi besar, Ibu? Oke. Sebenarnya rasanya kalau roti yang ini kan rasanya enak di awal, di 3 hari yang pertama. Kemudian 3 hari yang kedua itu nanti memang sedikit rasanya agak sedikit berbeda. Jadi sangat berbeda dengan awal. Jadi kalau memang
untuk roti ini memang harus yang fresh, gitu nggih. Jadi di hari keempat, kelima, bahkan seminggu kadang-kadang saya sudah pernah mengetes hasil roti saya ini. Untuk seminggu itu masih bisa dimakan sih sebenarnya, cuma rasanya sangat berbeda dengan yang awal yang fresh 3 hari pertama. Tapi memang masih enak dimakan. Cuma beda sekali, bedanya itu ya hanya rasa kita. Kalau di awal kan lembut, lebih enak, dan selanjutnya masih bisa dimakan sih sebenarnya, sangat berbeda. Itu. Oh, J. Itu berarti ini jadi penasaran. Masa kadaluarsanya berapa hari tuh, Bu, dengan roti dengan produk seperti ini? Kalau ini kan karena memang roti ini, kalau saya ya sudah sesuai pengalaman, biasanya saya hanya 3 hari, itu 3 hari 4 hari itu masih enak. Oh, J. Ada pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari Ibu Yunia Astuti. Ragi sama soda kue itu sama atau tidak ya? Ragi sama soda kue? Nggih. Beda, Bu. Untuk ragi itu yeast, itu beda. Kalau soda kue itu bentuknya putih, kalau ragi itu tadi ini di sini saya tampilkan tadi untuk ragi yang sebelah kanan ini, Bu. Yang 7 gram ini yeast instan. Ini karena homemade, kita beli di toko. Ini seperti ini. Oke. Contohnya ini. Oh, kayak gitu bentukannya ragi. Oke. Ini ragi roti. Ragi roti. Kalau soda kue putih, Bu. Oh iya. Oke, betul. Ya, ini kan ceritanya saya sih nggak pintar masak. Yang pintar masak itu anak-anak malah. Dia yang suka membuat kue. Nah, ini kebetulan dia juga mendengarkan ini. Cuma sayangnya saya terlambat. Oh iya. Ibu, untuk roti ataupun kue itu berbeda, Ibu, istilahnya. Kalau roti, sepertinya saya kehilangan satu file, satu ini. Untuk roti itu berbeda dengan kue. Kalau kue itu dalam bahasa Inggris cake, cake itu yang seperti yang basah-basah itu, Bu, misalnya. Ya. Beda, ya. Ampun, Ibu. Iya, Bu Yuni Astuti, ada tambahan lagi pertanyaan? Oh, sudah sepertinya. Monggo Bapak atau Ibu yang hebat, jika ada pertanyaan, monggo silakan angkat tangannya. Nanti akan dibukakan atau lewat melalui chat. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke link selanjutnya, Bu. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang juga memberikan pertanyaan yang cukup banyak. Selanjutnya adalah sebelum kami tutup, maka sebelumnya kami mohon kepada Ibu Murjilah untuk memberikan kesimpulan dengan presentasi hari ini. Monggo Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Pak Faiz. Untuk kesimpulan Bapak Ibu, bahwa di dalam membuat roti manis, ataupun selain roti manis nanti juga ada roti tawar, semua yang roti, bread itu, proses yang paling penting itu adalah dalam pembuatan adonannya, kemudian dalam pemanggangan. Jadi untuk pembuatan adonan kita perhatikan mengenai ragi. Apakah ragi itu mati atau tidak? Karena ketika ragi itu nanti kita perlakukan tidak benar, maka ragi akan tidak mengembang, dan pembuatan adonan itu nanti menentukan di dalam rasa ataupun proses produk akhir di dalam hasil dari roti ini. Kemudian untuk pemanggangan itu juga sangat penting, karena di dalam pemanggangan itu perlu kehati-hatian supaya nanti diperoleh hasil roti manis yang warnanya itu golden brown. Kadang-kadang gosong, kadang-kadang kurang. Jadi ada suatu suhu ataupun waktu yang harus pas di dalam pemanggangan. Ya, nanti hasilnya kita sesuai yang kita inginkan. Demikian. Demikian Pak Faiz untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih Ibu atas presentasinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta hari ini. Pak Faiz. Halo. Oh, mohon maaf, ternyata mic-nya saya matikan.
Ya, terima kasih Ibu Murjila atas presentasi dan kesimpulannya hari ini, dan terima kasih juga sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Dan dengan selesainya sesi tanya jawab ini, berakhir juga presentasi kali ini. Sekali lagi saya selaku moderator kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak dan Ibu yang hebat sekalian, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari presentasi kami pada kali ini. Untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Ibu Erna selaku host. Monggo Ibu Erna, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Bu Mur. Oh, Nje. Boleh tidak ke rumah Bu Murjila praktek biar lebih sip? Oh, sangat boleh. Monggo. Saya tunggu. Oh, Boleh sekali. Ya, apalagi kalau nanti virus coronanya sudah pergi, nggih Bu ya. Kita bisa Sebenarnya tidak harus berbondong-bondong. Monggo, monggo. Nggih, Bu. Terima kasih. Nggih. Monggo ini yang mau belajar untuk lebih bisa memahami. Saya sendiri pribadi juga kalau bikin roti bolu apa itu bantat terus nih. Ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hebat semua di siang hari ini telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya sebagai informasi bahwa kelompok kami akan melakukan roadshow ini, jadi nanti pukul 14 itu 15. 15 Ibu. 15 nggih, maaf. Pukul 15 nanti akan ada Bapak Faiz Mudoki dari SMKN 3 Yogyakarta yang akan mempresentasikan tentang pembuatan podcast dengan aplikasi Anchor untuk media pembelajaran. Nah, ini menarik sekali ya, dari kuliner ke teknologi. Nggih. Monggo Bapak Ibu semua kami tunggu kehadirannya, atau Webex-nya jangan dimatikan dulu, tidak apa-apa. Kami akan on air lagi nanti pukul 15. Matur nuwun. Terima kasih Bu Murjila dan Faiz. Nggih. Terima kasih.